Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Safina. Saya merupakan dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Saya akan membuat video pengajaran sebagai tugas dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2024. Mata kuliah yang saya ampu adalah leksikologi dan linguistik komputasi dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami pengertian leksikologi dan leksikografi, latar belakang leksikologi dan leksikografi, serta kedudukan dan konsep dasar leksikografi dalam linguistik. Mampu menganalisis leksikon dan lema dalam berbagai laras kebahasaan berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah yang berkaitan dengan materi leksikologi atau linguistik komputasi. Mampu mengaplikasi prinsip-prinsip leksikologi, leksikografi, dan linguistik komputasi untuk kepentingan pembuatan kamus. Mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengembangkan corpus compilation, 7 principles in corpus building, data yang berbasis digital dan terintegrasi dengan kearifan lokal. Adapun kajian mata kuliah ini ialah pertama, pengertian ruang lingkup konsep dasar leksikologi dan leksikografi dalam linguistik. Perkembangan leksikografi mencakup perkembangan teori yang menjadi dasar kegiatan penyusunan kamus. Konsep dasar leksikologi dalam penyusunan kamus, kemudian pengertian, fungsi kamus, dan ragam korpus dalam linguistik komputasi, jenis korpora dan proses penyusunan korpus. Corpus research tools and data types, keywords, collocations, dan phraseology. Metode penyampaian dalam mata kuliah ini adalah diskusi dan curah pendapat. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini adalah penilaian, presentasi, tanya jawab, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan perkuliahan pada pertemuan ketiga. Berikut cuplikan mata kuliah leksikologi dan komputasi. Baik, nah sebelum kita memasuki materi hari ini, saya ingin mengetahui masih adakah ingatan adik-adik sekalian yang berkaitan dengan materi kuliah pada minggu lalu, yaitu kita mempelajari tentang leksikologi, ya. Apalagi adik-adik sudah mengikuti kelas ini ke email Ibu Mem ya, minggu lalu. Baik, kira-kira siapa yang mau? Ya, silakan. Terima kasih. Menurut materi minggu lalu itu, leksikologi itu dijelaskan sebagai yang mengacu pada lema dan juga maknanya. Merupakan salah satu cabang linguistik yang karena itu secara etimologi, leksikologi ini disebut juga dengan ilmu kosakata. Bagus ya jawaban ini ya. Mungkin ada lagi kira-kira? Ya, jadi sana. Dari saya dapat, psikologi adalah ilmu yang mempelajari kata, sifat, makna, unsur, hubungan semantis, kelompok kata, dan keseluruhan leksikon. Baik, benar ya. Benar ini dan juga Deni. Bagaimana? Ada yang lain kira-kira? Saya ya, silakan. seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya, leksikologi itu adalah ilmu tentang kosakata berasal dari bahasa Yunani, yaitu leksiko yang artinya kosakata dan logos yang artinya ilmu. Leksikologi ini merupakan cabang ilmu linguistik teoritis yang fokus kajiannya pada kosakata atau leksikon, yang mempelajari termasuk di dalamnya yaitu unsur katanya, strukturnya, dan juga maknanya. Kemudian hasil kajian ilmu leksikologi yang dikaji oleh para ahli leksikologi atau leksikolog ini nantinya akan menjadi aturan dasar atau teori landasan untuk penyusunan kamusnya.
bagus ya. Bagus ya. Jadi Denny dan Bagis sudah memberikan ya apa yang dimaksud dengan leksikologi ya. Nah, jadi leksikologi itu adalah kata-kata yang berkaitan studi tentang kata-kata ya, kemudian juga tentang struktur leksikon ya, dan juga suatu cabang linguistik ya yang mempelajari leksikon ya. Jadi leksikologi itu adalah ada juga di dalam leksikologi ada leksem ya, kemudian satuan leksikal dasar yang abstrak yang mendasari berbagai bentuk inflektif, juga leksem itu adalah kata atau frasa yang merupakan satuan yang bermakna ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa di sini di leksikologi ini membuat bagaimana kata-kata berhubungan satu dengan lainnya ya. Kemudian bagaimana kata-kata itu dapat bergabung antara satu dengan lainnya. Nah, ketiga, hubungan antara kosakata dan tingkat bahasa lain seperti ada fonologi, ya, kemudian ada morfologi, dan kemudian sintaksis. Nah, saya ingin bertanya, karena minggu lalu kita sudah diskusikan tentang leksikologi ini ya. Siapa kira-kira yang mengetahui tentang hubungan antar kosakata yang berkaitan dengan fonologi? Silakan. Oh, ya, Regina silakan. Jadi menurut saya morfologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bunyi dan proses terbentuknya dan berubahnya dalam bunyi. Nah, hubungan antara kosakata dengan fonologi sendiri itu dalam perkamusan berkaitan tentang pelafalan, alofon, fonem, vokal, konsonan, dan suku kata. Jadi biasanya sebelum menyusun kamus, penyusun itu biasanya perlu melakukan analisis fonem dan konsonan berbahasa terkait mengidentifikasi bunyi-bunyi khas. Nah, di dalam pelafalan dalam kamus juga diharapkan penggunanya terutama untuk jenis kamus produktif seperti itu. Thank you. Bagus ya, bagus sekali ya, Regina ya. Semua sepertinya sudah paham ya dengan leksikologi. Baik, kemudian bagaimana dengan morfologi? Bagaimana dengan hubungan? Ya, silakan dijawab ya. Kalau saya, morfologi itu adalah cabang linguistik yang berfokus dalam identifikasi ketuan pembentuk kata dan bagaimana mereka membentuk kosakata serta pengaruh perubahan terhadap arti atau bentuk kata. Nah, di leksikologi ini morfologi diperlukan agar bisa membuat entry kata berdasarkan golongan dari kata-kata serta arti kosakata ketika menjadi perubahan. Kalau contohnya misalnya kayak kata cantik, merupakan kata sifat dan artinya sesuatu yang indah atau sempurna. Nah, kemudian kalau kata cantik diberi himbuan awal memper menjadi kata mempercantik, berubah golongan menjadi kata kerja yang memiliki arti sesuatu yang membuat sesuatu yang cantik. Bagus ya Jo ya. Jadi tadi fonologi yang dikatakan Regina berkaitan dengan suara ya, pengucapan ya, bagaimana mengucapkan suatu kata yang baik dalam kamus itu sudah ada tertera ya. Nah, kemudian tadi yang seperti dikatakan oleh Bu Jo yaitu morfologi, bahwa morfologi akan membuat suatu kata ya mungkin dari kata dasar menjadi kata kerja atau kata sifat ya. Tadi contohnya cantik ditambah morfologi ya menjadi mempercantik ya. Baik. Satu lagi ya yang ingin kalian ketahui, bagaimana dengan sintaksis? Siapa kira-kira? Ya, silakan. Menurut saya ada dua hubungan sintaksis dengan leksikologi. Ya. Yang pertama ada pada kosakata yang berkaitan dengan fungsi sebuah kata dalam sebuah kalimat. Contohnya ada berlari kencang. Kata lari pada kalimat ini berfungsi sebagai kata kerja. Yang kedua ada struktur gramatikal yang berkaitan dengan kekhasan struktur kalimat dan pembuatan contoh. Contohnya kata lompat di dalam sebuah kamus akan diberikan contoh penggunaan dia melompat. Ya, bagus ya. Jadi di situ tunjukkan bagaimana sintaksis itu berhubungan dengan kata-kata ya atau kosakata yang di dalam kamus sangat diperlukan. Ya. Baik, terima kasih, bagus ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran hari ini, materi hari ini yaitu kita masuk ke leksikografi. Nah, kita ingin mengetahui apa yang dimaksud leksikografi dan apa hubungannya dengan leksikologi. Ya, nah leksikografi ini adalah kegiatan profesional dan bidang akademis yang berkaitan dengan
kamus dan karya rujukan lain, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hartman, ya. Kemudian menurut Benson, ya, di Practical Lexicography, bahwa cabang linguistik terapan yang meliputi pengamatan, pengumpulan, penyeleksian, ya, dan pendeskripsian satuan kata dan gabungan kata yang tersedia dalam satu atau lebih bahasa, ya. Nah, termasuk pengembangan dan penjelasan teori, juga metode yang menjadi dasar kegiatan tersebut. Ya, di sini adalah kegiatan dalam pembuatan kamus, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan apa tujuan leksikografi, sebaiknya kita akan membuat satu diskusi, ya. Kita berdua, ya. Nah, kita ingin melihat apa leksikologi, apa leksikografi, dan kemudian grup ketiga nanti akan memberi pengamatan, ya. Pengamatan itu memberi masukan tentang perbedaan dan persamaan daripada leksikografia dan juga leksikologi. Baik, sekarang kita bagi 3 grup, ya. Silakan. Pertama, grup membicarakan tentang leksikologi, kedua membicarakan leksikografi, dan ketiga grup pengamatan. Silakan. Baik, sudah kita akan berbagi, ya, grup 1, grup 2, grup 3. Silakan diskusi kaitan dengan psikologi, leksikologi, ya. Memberi waktu 15 menit, ya. Baik, sudah, ya, sudah saya beri waktu 15 menit. Sudah selesai? Oke, baik. Sekarang pertama tadi tentang leksikologi. Coba kita sama-sama mendengar, ya, apa pendapat grup pertama tentang leksikologi. Ya, silakan. Ya. Selamat pagi teman-teman, saya akan menjadi yang akan mewakilkan teman-teman saya dalam menjelaskan apa itu leksikologi. Saya menemukan definisi leksikologi itu adalah studi tentang konten, words, isi dari kata-kata itu atau lexical itemsnya itu menurut Halliday yang berdasarkan buku yang ditulisnya berjudul Leksikologi dan Corpus Linguistic. Nah, leksikologi ini adalah bagian dari applied linguistic yang concernnya itu tentang teori dan praktikal yang compiling dengan kamus seperti itu. Nah, dalam leksikologi, leksikologi itu adalah bagian dari theoretical linguistic. Untuk dalam analisisnya kita menganalisis leksikon atau yang biasa disebut kosakata atau vocabulary. Yang ketiga itu ada leksikologi refers lebih ke studi tentang kata atau yang biasa itu tentang informationnya atau meaning atau artinya dan juga penggunaannya, usage. Nah, orang yang biasa disebut sebagai ahli dalam leksikologi itu biasa disebut sebagai leksikologis. Nah, kalau untuk tahu kajian apa aja yang ada dalam leksikologi, leksikologi mengkaji tentang leksikon, itu adalah kajian utama dalam leksikologi. Nah, dalam linguistik, leksikon ini juga sering kita sebut sebagai leksem. Nah, leksikologi diartikan sebagai perbendaharaan kata yang ada di dalam kamus. Nah, dalam penyusunan kamus, sumber dari leksikologi itu dari leksem, dari leksikon. Dan penulisan kamus sendiri kita kenal sebagai leksikografi yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Dalam artian ini kita menerapkan leksikologi dengan leksikografi. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang leksikologi. Terima kasih. Ya, terima kasih, ya. Terima kasih grup pertama. Sekarang kita masuk ke grup kedua, ya, yang membicarakan tentang leksikografi. Silakan grup kedua. Saya akan mewakili grup saya, grup ada Dini dan juga saya sendiri Lancar.
Baik, leksikografi itu sendiri adalah cabang linguistik atau linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik penyusunan kamus. Sederhananya MD itu adalah sebuah aktivitas penyusunan kamus. Nah, untuk lebih lengkapnya itu udah seperti yang dijelaskan Mem tadi dari Svensson. Leksikografi itu merupakan cabang linguistik terapan yang meliputi pengamatan, pengumpulan, penyeleksian, dan pendeskripsian satuan kata dan gabungan kata yang tersedia dalam satu atau lebih bahasa, termasuk pengembangan dan penjelasan teori dan metode yang menjadi dasar kegiatan tersebut. Leksikografi sendiri itu terbagi dua, memang ada leksikografi teoritis dan praktikal. Nah, leksikografi praktikal itu merupakan aktivitas dari pembuatan kamus itu sendiri, sedangkan untuk leksikografi teoritis itu mengacu kepada disiplin atau studi yang menganalisis hubungan semantik dan sintaks dalam kata pada sebuah bahasa. Untuk pengamat dari leksikografi ini disebut dengan leksikografer atau leksikograf. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang leksikografi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih dari grup pertama juga sudah bagus ya, menerangkan tentang leksikologi ya secara mendalam, dan juga kedua leksikografi ya menjelaskan ya, menjelaskan tentang leksikografi secara mendalam ya. Jadi tentu leksikografi sudah mengarah berkaitan dengan kamus ya. Nanti setelah ini kita akan berbicara tentang kamus ya. Baik, sekarang kita akan akan mendengarkan pendapat grup ketiga ya. Dan persilakan. Baiklah, terima kasih dan kalian. Kami akan mempresentasikan mengenai perbedaan dan persamaan leksikografi. Baiklah, yang pertama ialah persamaan. Secara kasat mata dapat kita lihat bahwa sama-sama keduanya memiliki dasar kata leksim yang bermakna kata. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa leksikologi dan leksikografi sama-sama berurusan mengenai tentang pembahasan bentuk kata. Dan mereka berdua sama-sama penting dalam pembuatan kamus. Ikut persamaannya, tunjukkan perbedaannya oleh teman saya David. Baik, saya akan lanjutkan untuk perbedaannya. Untuk perbedaan pertama antara leksikologi dan leksikografi, yaitu leksikologi berasal dari kata leksikon, yaitu kosakata, dan logos, yaitu ilmu. Sedangkan leksikografi berasal dari kata leksikon, yaitu kosakata, dan grafia, yang artinya menulis. Lalu untuk perbedaan yang kedua, leksikologi adalah ilmu yang dipelajari tentang kata atau kosakata atau leksikon beserta maknanya. Sedangkan leksikografi adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik penyusunan kamus. Lalu untuk perbedaan yang ketiga, leksikologi bersifat kajian ilmiah teoritis, sedangkan leksikografi bersifat terapan atau praktik. Dan perbedaan yang terakhir, pakar dari leksikologi disebut dengan leksikolog, sedangkan pakar dari leksikografi disebut dengan leksikograf. Terima kasih. Baiklah, kami akan menyimpulkan leksikologi dan leksikografi adalah dua ilmu yang sangat berdekatan. Walaupun mereka berbeda secara pembahasan, di mana leksikologi lebih membahas mengenai kosakata serta maknanya, dan leksikografi mengenai penyusunan kosakata, tapi keduanya sangat perlu untuk membuat suatu kamus agar menjadi lengkap dan saling melengkapi. Terima kasih. Terima kasih grup ketiga. Bersiap. Ya, baik, tadi kita sudah sama-sama ya mendengarkan grup pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi berkaitan dengan persamaan atau hubungan atau perbedaan antara leksikologi dan leksikografi ya. Jadi ini adik-adik sekalian sudah paham ya, benar-benar paham melihat ya. Jadi bahwa perbedaan itu ada ya. Leksikologi itu tadi seperti yang dikatakan pertama adalah mempelajari tentang kosakata ya. Kosakata inilah yang akan kita masukkan ke dalam kamus ya. Tetapi kalau leksikografi adalah membicarakan tentang bagaimana teknik penyusunan kamus. Jadi tentu mereka ada perbedaan tetapi saling berhubungan ya, karena satu sama lain ya. Baik, sekarang kita lanjut ke leksikon. Tadi sudah diterangkan juga ya oleh teman-teman ya, bahwa apa yang dimaksud dengan leksikologi dan juga leksikon. Nah,
Jadi saya ingin bertanya sekali lagi ya, apa perbedaan antara kata ya, kemudian leksel ya, leksikon dan leksikal? Karena keempat ini tentu saling berhubungan. Artinya ada di dalam kajian atau di dalam leksikon dan juga leksikografi ya. Nah, saya ingin bertanya kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang kata? Coba. Ya, Kata itu merupakan satuan bahasa yang terkecil, Mas. Jadi dan dia dapat berdiri sendiri. Contohnya pada kata-kata sekolah, belajar, dan lain-lain. ya. Jadi kata-kata tersebutlah yang kita masukkan ke dalam kamus. Ya, jadi setiap juga kata-kata ini di dalam bahasa daerah tentu berbeda-beda, ya. Kalau kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu kata, tapi kalau dalam bahasa daerah yang lain, apa yang tahu? Mungkin ada bahasa Batak, kata, ya. Nah, jadi kalau dalam mungkin kamus bahasa Batak itu tentu masuklah ke dalam kata, ya. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana dengan leksikon? Siapa yang? Ya, silakan Mbak Cis. Leksikon itu adalah satuan terkecil dari leksikon yang memiliki makna. Jadi leksikon itu adalah kata dasar atau yang mendasari bentuk dari suatu kata. Contohnya seperti yang tadi udah menjelasin, kata place dengan s, kemudian play dengan ed, play, kemudian playing itu merupakan bentuk dari leksikon sleep. Dari leksikon play maksudnya. Iya, bagus praktis ya. Jadi leksikon itu kalau itu bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesia tentu berbeda ya, karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada apa? Tidak ada tense, ya. Jadi tidak ada play, tidak ada playing, ya. Ya. Nah, disitulah perbedaan antara satu bahasa yang satu dengan bahasa lain. Oke. Nah, sekarang bagus ya tadi ya. Baik, sekarang leksikon, kira-kira siapa? Saya boleh. Ya, silakan. Leksikon merupakan yang saya dapat. Leksikon merupakan daftar kata yang disusun dari kamus, penjelasan singkat dan praktis. Ya. Juga komponen bahasa yang mempersemua semua informasi tentang makna dan pemakaian kata yang bahasa. Harus benar ya. Jadi ini semua berkaitan dengan leksikologi dan leksikografi. Baik, terakhir, kira-kira nih apa yang dimaksud dengan leksikon? Kira siapa nih yang mau jawab? Silakan. Kalau leksikal itu berkaitan dengan kata, berkaitan dengan leksom, dan berkaitan dengan kosakata. Nah, leksikal ini adalah satuan terkecil di dalam unsur leksikon suatu bahasa. Jadi contohnya seperti kata gitu ya. Ya, bagus. Baik, terima kasih. Jadi semua sudah paham ya kira-kira apa yang dimaksud dengan leksikologi, leksikografi, kemudian hubungan antara satu makna dengan makna lainnya. Ya, sekarang kita lanjut ke nah ini tujuan leksikografi ya. Pasti ini adik-adik sekalian semua sudah paham ya, karena tadi sudah diskusi tentang leksikografi ya. Nah, tujuan leksikografi adalah kamus. Ya, kamus itu disusun untuk memberikan informasi, ya, agar kamus itu enak dibaca dan enak paham, ya. Kemudian, jadi ada kamus supaya lebih paham akan memberikan gambar, ya, warna, ya, ada yang tidak. Kalau sekarang ini kamus sudah bermacam, ya, ada kamus untuk kedokteran dan lain sebagainya. Nah, ini tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, ya, tergantung tujuan kamus tersebut, ya. Ada tujuan berbeda, ada tujuan khusus atau kamus istilah, ya. Nah, kemudian tipografi, ya, tipografi itu kamus harus baik, ya, cetak atau seni percetakannya, jadi agar pembaca tertarik untuk membaca kamus tersebut. Dan ketiga, harus ada penjelasan tentang cara menggunakan kamus, dan termasuk penggunaan lambang, ya, kemudian tanda atau singkatan-singkatan dan sebagainya. Jadi adik-adik kan dapat melihat kamus di depan itu sudah ada tertera lambang, ya, kemudian cara pengucapan, nah itu berkaitan tadi dengan fonologi, ya.
Nah, kalau berkaitan dengan kamus, ya tentu apa yang dimaksud dengan kamus? Kamus adalah teks yang mendeskripsikan makna kata, ya. Biasanya menjelaskan bagaimana kata tersebut digunakan dalam konteks pemakaiannya dan bagaimana diucapkan. Itu dari kamus, ya. Tentu tadi bagaimana kamus itu diucapkan itu berkaitan dengan fonologi, ya. Nah, baik, jadi kita sudah diskusi, ya, dan sekarang sudah sampai kita pada ujung materi kuliah hari ini, ya. Dan saya pastikan bahwa semua adik-adik pasti sudah memahami, ya, bagaimana psikologi, bagaimana psikografi, dan juga ada sedikit tentang kamus, ya. Nah, kemudian saya memberi tugas untuk minggu depan, ya, dan bagaimana kesimpulan materi hari ini yang berkaitan dengan kamus, ya, psikografi dan kamus. Dan kirim lagi kembali kepada ke dunia saya, ya. Baik, jadi terima kasih adik-adik sekalian, ya, atas perhatian terhadap kuliah hari ini, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Demikianlah cuplikan video pengajaran saya dalam mata kuliah Leksikologi dan Linguistik Komputasi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.